Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dimanapun kita berada dengan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mizaluna Nazura Effendi dengan NIM 220020030. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas akhir dengan mata kuliah manajemen satuan pendidikan, yaitu ringkasan buku. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen satuan pendidikan, yaitu Ibu Dr. Sulastri MPD dan Bapak Profesor Dr. Andes Syahril MPD PhD. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan buku saya dengan judul Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. Yang dimana saya mulai pada bab 7, yaitu tentang manajemen humas. Yang pertama ada pengertian manajemen humas, yang mana manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat dengan tujuan membina hubungan kerjasama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Manajemen humas merupakan suatu komunikasi dua arah antara suatu lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen humas. Nah, humas memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Dengan adanya humas diharapkan dapat terjadi saling pengertian. Akibatnya memunculkan sikap kerja yang sama yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Nah, menurut Ridwan tahun 2014, manajemen humas khususnya di dalam lingkup pendidikan memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah. Yang kedua, menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Yang ketiga, mempersatukan orang tua, murid, serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen humas. Menurut Nasution tahun 2010, beberapa fungsi manajemen humas di lembaga pendidikan yaitu materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen humas. Fungsi manajemen humas adalah membantu manajemen dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai macam publik. Nah, menurut Nasution tahun 2010, beberapa fungsi manajemen humas di lembaga pendidikan yaitu yang pertama, mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung, baik komunikasi tatap muka dan tidak langsung, yaitu melalui media pers kepada pimpinan lembaga dan publik intern seperti guru, karyawan, siswa atau siswi. Yang kedua, mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Nah, dalam hal ini, humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti menyampaikan informasi kepada pers atau promosi. Dan yang ketiga, menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang D, yaitu tugas manajemen humas. Nah, manajemen humas dalam fungsinya bertugas untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Nah, menurut Rumanti tahun 2009, terdapat beberapa tugas pokok manajemen humas, yaitu yang pertama, menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar seperti visual kepada publik supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, memonitor, yaitu
Yang kedua, memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki citra organisasi. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Dan yang kelima, komunikasi. Lalu kita masuk kepada materi E, yaitu ruang lingkup manajemen humas. Menurut Rumanti tahun 2009, manajemen humas dalam sebuah organisasi memiliki beberapa ruang lingkup aktivitas. Yang pertama yaitu publisitas, di mana salah satu kegiatan humas adalah publisitas, yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi, atau perusahaan di media massa. Yang kedua yaitu pemasaran. Tujuan humas dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan atau customer dari organisasi tempat humas itu berada. Yang ketiga, public affairs. Public affairs organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh organisasi tersebut. Yang keempat, manajemen isu. Manajemen isu merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu lobby. Organisasi bisnis di negara maju seperti Amerika Serikat sudah lazim menunjuk suatu tim humas untuk melakukan pendekatan atau lobby. Nah, dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan hukum undang-undang baru dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan itu tidak akan merugikan organisasi yang bersangkutan. Dari bab 7 ini dapat disimpulkan bahwa manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat dengan tujuan membina hubungan kerjasama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Manajemen humas merupakan suatu komunikasi dua arah antara suatu lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Manajemen humas difungsikan untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan pabriknya. Kita masuk kepada bab 8 yaitu mengenai pelayanan prima. Yang pertama ada pengertian pelayanan prima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian melayani adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Jadi, pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sementara itu, pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Kita masuk kepada materi konsep pelayanan prima. Perlu ditetapkan konsep diri dalam memberi pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah berupa pertama, sikap mental positif. Sikap mental ini merupakan landasan dalam melaksanakan interaksi dengan nasabah. Yang kedua, orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah. Nah, pencapaian kepuasan nasabah hanya dapat dicapai dengan adanya sinergi dalam perusahaan yang pada akhirnya pegawai dapat memberikan kepuasan yang berkesinambungan kepada nasabah yang akan memberikan keuntungan jangka panjang kepada stakeholder dan pelayanan prima. Yang ketiga yaitu penghayatan terhadap waktu. Sebagai pegawai perusahaan atau organisasi, terkadang belum terdapat persepsi yang sama di antara para petugas mengenai waktu. Sehingga tidak jarang kita bahwa terdapat pegawai yang masih menganggap remeh kepada nasabah, seolah-olah tidak menghargai waktu yang telah dikorbankan. Nah, untuk itu perlu adanya persepsi yang sama terhadap waktu dalam kaitannya dalam pelayanan. Materi selanjutnya mengenai dasar-dasar pelayanan prima. Agar pelayanan prima yang diberikan dapat memuaskan nasabah, maka seorang CS harus memiliki dasar-dasar pelayanan yang kokoh. Adapun dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami, yang pertama yaitu berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. Yang kedua, percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum.
Yang ketiga, menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. Yang keempat, tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. Yang kelima, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan kemampuannya. Yang ketujuh, jangan menyela atau memotong pembicaraan. Yang kedelapan, mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan. Yang kesembilan, jika tidak sanggup dalam menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. Dan yang terakhir, bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani. Selanjutnya yaitu mengenai sikap melayani nasabah. Sikap yang kurang baik akan berpengaruh kepada hasil pelayanan yang diberikan. Ada beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam melayani nasabah. Yang pertama yaitu beri kesempatan nasabah berbicara. Maksudnya, petugas CS memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengemukakan keinginannya, dan CS harus dapat menyimak dan berusaha memahami keinginan dan kebutuhan nasabah. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Selama nasabah mengemukakan pendapatnya, CS dengar dan menyimak baik-baik tanpa membuat gerakan yang dapat menyinggung nasabah. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan. Sebelum nasabah selesai berbicara, CS tidak boleh memotong atau menyela pembicaraan. Yang keempat, ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai bicara. Pengajuan pertanyaan hendaknya dengan bahasa yang baik, singkat, dan jelas. Dan yang terakhir, jangan marah dan mudah tersinggung. CS jangan mudah marah terhadap nasabah yang bertemperamen tinggi dan usahakan tetap sabar dalam melayaninya. Materi selanjutnya yaitu kualitas pelayanan jasa bank. Ada 4 kriteria pokok kualitas pelayanan, yaitu yang pertama, bentuk fisik, yaitu kemampuan perusahaan atau bank dalam menunjukkan eksistensinya kepada pelanggan. Yang kedua, keandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga, ketanggapan atau responsiveness, yaitu kemampuan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani nasabah dengan baik. Yang keempat, jaminan atau asuransi, yaitu kemampuan pegawai bank untuk menumbuhkan rasa percaya para nasabah pada bank. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan, sikap, dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran dan berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Ada 6 faktor pelayanan prima, yaitu kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, pertanggungjawaban. Pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah merupakan interaksi antara pegawai atau pekerja perusahaan dengan masyarakat di luar perusahaan yang disebut dengan nasabah. Kita masuk kepada bab 9, yaitu tentang konsep analisis SWOT. Yang pertama, pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT atau SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis SWOT adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat faktor inilah yang membentuk akronim SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian analisis SWOT menurut para ahli. Terdapat 3 pengertian analisis SWOT menurut para ahli. Yang pertama, Peirce and Robinson. Pengertian analisis SWOT adalah bagian dari proses manajemen strategik perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Yang kedua, menurut Suyanto dan Wijayakusuma, menurutnya pengertian analisis SWOT adalah instrumen internal dan eksternal perusahaan yang bertumbuh pada basis data tahunan dengan pola. Yang ketiga, Freddy Rangkuti, menurutnya definisi analisis SWOT adalah usaha yang dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan pada saat yang sama dapat meminimalisir kelemahan dan aman. Materi selanjutnya yaitu mengenai tips menerapkan dan melakukan analisis SWOT.
Yang pertama, analisis SWOT adalah kerangka kerja yang sederhana namun berguna untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi kita. Yang kedua, analisis SWOT membantu kita untuk membangun apa yang telah kita lakukan dengan baik, untuk mengatasi kekurangan dari organisasi kita, meminimalkan risiko, dan mengambil keuntungan sebesar mungkin dari peluang untuk sukses. Dan yang ketiga, analisis SWOT dapat digunakan untuk memulai perumusan strategi secara informal atau dengan cara yang lebih canggih sebagai alat strategi yang serius. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi dan matriks SWOT. Dalam penelitian analisa SWOT, kita ingin dapat memperoleh hasil berupa kesimpulan-kesimpulan yang berdasarkan keempat faktor. Yang pertama yaitu strategi kekuatan kesempatan atau S dan O atau maksi-maksi. Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini ialah dapat memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Yang kedua, strategi kelemahan kesempatan, yaitu W dan O atau mini-maksi. Kesempatan yang telah diidentifikasi tidak mungkin dapat dimanfaatkan karena kelemahan suatu perusahaan. Yang ketiga, strategi kekuatan ancaman, yaitu atau S atau T atau maksimin. Dalam analisa ancaman juga ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. Strategi ini ialah mencoba mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Dan yang terakhir yaitu strategi kelemahan ancaman atau W dan T atau mini-mini. Dalam situasi harus menghadapi ancaman serta sekaligus kelemahan intern, strategi yang umumnya ialah keluar dari situasi yang terjepit tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada materi E, yaitu jenis analisis SWOT. Terdapat dua model analisis SWOT yang digunakan untuk analisa. Yang pertama yaitu model kuantitatif. Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan antara S dan W serta O dan T. Kondisi berpasangan ini terjadi karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang tersembunyi, dan dari setiap kesempatan yang terbuka selalu ada ancaman yang harus diwaspadai. Yang kedua, model kualitatif. Urut-urutan dalam membuat analisa SWOT kualitatif tidak berbeda jauh dengan urut-urutan model kuantitatif. Perbedaan besar di antara keduanya adalah pada saat pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen. Apabila pada model kuantitatif, setiap subkomponen S memiliki pasangan subkomponen W dan satu subkomponen O memiliki pasangan satu subkomponen T. Maka dalam model kualitatif, hal ini tidak terjadi. Selain itu, subkomponen pada masing-masing komponen SWOT adalah berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur analisis SWOT. Analisis SWOT melibatkan 4 unsur utama. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Selain melihat unsur kekuatan perusahaan, sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu peluang atau opportunity. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat yaitu ancaman atau threats. Ancaman terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT juga berperan sebagai instrumen yang bermanfaat dalam menganalisis strategis. Dengan analisis ini, organisasi dapat meminimalisir kelemahan dan menekankan dampak ancaman yang harus dihadapi. Jadi, karena secara umum, manfaat analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. Yang kedua, perusahaan atau organisasi dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang tersebut.
Yang ketiga, perusahaan mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Yang keempat, perusahaan mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Secara garis besar, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi analisis SWOT, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan, seperti ancaman dan peluang, dan berpengaruh terhadap performa perusahaan tersebut. Kita masuk kepada bab 10, yaitu mengenai monitoring dan evaluasi atau disingkat dengan MONEV. Yang pertama, pengertian MONEV MBX. Monitoring evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari pengawasan atau supervisi klinis rutin untuk memantau kualitas pembelajaran di tingkat sekolah. Program MBS merupakan model program peningkatan kualitas pendidikan yang meletakkan sekolah sebagai pusat dari pelaksanaan pembelajaran. Hasil monitoring dan supervisi bisa menjadi bahan rujukan untuk mengetahui kondisi sekolah, tingkat kemajuan, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan MBS yang akan menjadi umpan balik atau feedback, memberikan orientasi arah kebijakan dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kondisi MBS di wilayahnya. Yaitu yang kedua, konsep dasar MONEV atau monitoring dan evaluasi. Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan. Apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil dilakukan atau tidak. Nah, monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi, dan bagaimana para pelaksanaan program itu mengatasi hambatan tersebut. Yang kedua, penilaian atau evaluasi. Itu merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Yang C, tujuan MONEV. Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan. Dengan mengetahui kebutuhan ini, pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula beberapa jumlah tenaga yang dibutuhkan serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut. Nah, evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan, dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Nah, di sini mengenai prinsip-prinsip MONEV, monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada prinsip monitoring. Yang pertama yaitu monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi. Yang ketiga, monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Yang keempat, monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Yang kelima, monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Yang keenam, monitoring harus berobjektif. Yang ketujuh, monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi, yaitu yang pertama prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut. Yang kedua, prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi. Yang ketiga, prinsip objektif, artinya pelaksanaan bebas dari kepentingan pribadi. Yang keempat, prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur. Yang kelima, prinsip penggunaan kritis. Dan yang keenam, prinsip kegunaan atau manfaat. Nah, materi selanjutnya mengenai pendekatan dan teknik monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu pendekatan. Ada berbagai cara untuk
faktor keluaran dan dampak. Cara itu adalah pelaporan sistem sosial atau sistem accounting, eksperimentasi sosial, pemeriksaan sosial, dan pengumpulan bahan untuk penelitian sosial. Pendekatan ini masing-masing mempunyai dua aspek, yaitu aspek yang berhubungan dengan jenis informasi yang diperlukan. Yang kedua yaitu teknik. Observasi ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada diobservasi dan dapat dilihat. Semua kegiatan dan objek yang ada serta kondisi penunjang yang ada mendapatkan perhatian secara langsung. Pada materi selanjutnya yaitu mengenai proses monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti 3 tahap berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitorin, variabel apa yang akan dimonitor, serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Monitoring ini untuk mengukur keterampilan guru dalam menggunakan metode mengajar, seperti setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel yang dimonitor serta indikatornya, maka laksanakan monitoring tersebut. Dan yang ketiga, tahap pelaporan. Pada tahap ketiga, yaitu menentukan apakah proses kerja untuk memenuhi standar yang sudah ditentukan, dan di sini terdapat tahapan evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi laporan tentang program. Nah, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda, yaitu kata monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan. Adakah hambatan yang terjadi dalam bagaimana para pelaksanaan program itu mengatasi hambatan tersebut? Sedangkan penilaian atau evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan dengan erat monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Baik, kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bab 11 mengenai efisiensi, koordinasi, dan supervisi. Pengertian koordinasi. Koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keseharusan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan yang sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Koordinasi sering dimaknai sebagai kerjasama. Yang kedua yaitu koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah, koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keseharusan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Koordinasi seringkali dimaknai sebagai kerjasama, padahal koordinasi lebih daripada kerjasama. Dengan dalam organisasi juga terkandung sinkron. Selanjutnya, supervisi dalam manajemen berbasis sekolah. Program pembinaan guru dan personil pendidikan dinamakan supervisi. Supervisi pendidikan dapat dimaknai sebagai kegiatan pemantauan oleh kepala sekolah dan pembina terhadap implementasi MBS, termasuk pelaksanaan kurikulum, penilaian kegiatan belajar mengajar di kelas, pelurusan penyimpangan, peningkatan keadaan, perbaikan program, dan pengembangan kemampuan profesional guru. Dalam kaitannya dengan MBS, supervisi lebih menekankan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan dan kinerja tenaga kependidikan di sekolah dan melakukan tugas supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Menurut saya Rutia tahun 2008, teknik supervisi kelompok antara lain yang pertama pertemuan orientasi bagi guru baru, yang kedua rapat guru, yang ketiga diskusi, dan yang keempat workshop. Nah, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keseharusan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Supervisi yaitu suatu kegiatan yang menekankan pada pembinaan, peningkatan kemampuan, serta kinerja tenaga kependidikan di sekolah dalam melaksanakan tugas.
Tujuan supervisi adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik. Baik, kita masuk kepada bab 12 yaitu mengenai peran stakeholder. Yang pertama, pengertian stakeholder. Stakeholder adalah salah satu bagian yang penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Stakeholder adalah pemangku kepentingan dalam perusahaan. Stakeholder ini dapat mempengaruhi dan dipengaruhi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Pada umumnya, stakeholder dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Yang termasuk stakeholder internal adalah organisasi itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, serta karyawan. Kita masuk kepada fungsi dan peran stakeholder. Fungsi dan perannya adalah untuk membantu membuat kebijakan, aturan, atau proyek yang sesuai dengan arah perkembangan organisasi atau perusahaan, utamanya bagi para pemangku kepentingan. Organisasi dalam perusahaan peran stakeholder adalah berbeda-beda, namun semua memiliki tujuan untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Berikut adalah perannya. Yang pertama, pemegang dan pemilik. Pemegang dan pemilik berperan sebagai investor yang menyediakan modal operasional dalam bisnis untuk dijalankan. Yang kedua, pegawai atau karyawan. Pegawai merupakan faktor yang juga menentukan kinerja perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan mempengaruhi perkembangan seseorang perusahaan. Yang ketiga, supplier atau pemasok. Perusahaan tentunya membutuhkan supplier untuk memasok kebutuhan alat ataupun bahan untuk diproduksi. Yang keempat yaitu konsumen atau pengguna. Konsumen menggunakan produk perusahaan serta mengevaluasinya, sehingga konsumen juga berperan sebagai pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu kreditor atau bank. Kreditor atau bank merupakan individu atau perusahaan yang memberikan bantuan modal dalam berbagai perusahaan. Biasanya, hampir setiap perusahaan memerlukan kreditor untuk memutarkan dana serta memperoleh keuntungan. Selanjutnya kita masuk kepada C, teori-teori stakeholder. Teori menyatakan bahwa perusahaan tidak berdiri hanya untuk mencapai tujuan perusahaan, melainkan juga untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi pihak. Yang pertama yaitu instrumental. Mempertimbangkan kepentingan stakeholder merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan begitu, semua perlu membangun hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua yaitu normatif. Sebagai pengusaha yang baik, biasanya tidak hanya memikirkan soal keuntungan saja. Ada beberapa hal yang tertentu yang harus mereka juga anggap sebagai imbalan atau bonus yang patut diberikan kepada karyawan atau pihak lain untuk layanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, deskriptif. Gambaran tentang tugas manajer kepentingan perusahaan untuk saling menguntungkan akan diberikan teori pemangku kepentingan. Jadi apapun kondisinya, pengusaha dan manajer benar-benar saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis stakeholder. Yang pertama, stakeholder internal, yaitu orang-orang yang kepentingannya dalam suatu perusahaan bersifat langsung seperti pekerjaan, kepemilikan, dan atau investasi. Yang kedua yaitu stakeholder internal. Stakeholder internal adalah mereka yang tidak secara langsung bekerja dengan perusahaan, tapi dipengaruhi oleh tindakan dan hasil bisnis. Orang-orangnya yaitu pelanggan. Sederhananya, pelanggan adalah pihak yang membeli produk bisnis. Yang kedua, supplier atau vendor. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat umum. Selanjutnya, materi mengenai klasifikasi stakeholder. Klasifikasi pada umumnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu stakeholder para kepentingan utama. Yaitu stakeholder primer ini merupakan yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan, kebijakan, program, serta proyek-proyek perusahaan yang akan dipilih. Yang kedua, stakeholder pendukung. Stakeholder pendukung atau sekunder merupakan pihak yang tidak secara langsung berhubungan dengan pengambilan keputusan kebijakan ataupun proyek dari perusahaan. Akan tetapi, stakeholder sekunder ini memiliki hak suara untuk turut serta menyuarakan pendapat besar atau legalitas dari saya. Yang ketiga yaitu stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan pihak yang termasuk dalam bagian eksekutif yang
Didasarnya pada tingkatannya dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Selanjutnya, peran penting stakeholder. Peran stakeholder adalah penting untuk mengembangkan suatu permasalahan. Setiap bagian dari stakeholder memiliki fungsi dan perannya masing-masing yang dapat saling melengkapi. Yang pertama itu mengarahkan manajemen, yang kedua mendukung keuangan, yang ketiga bantuan dan pengambilan keputusan, yang keempat menjalankan operasional perusahaan, dan yang kelima tanggung jawab sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah pemangku kepentingan dalam perusahaan. Stakeholder dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Yang termasuk stakeholder internal adalah organisasi itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, serta karyawan. Sedangkan yang termasuk stakeholder eksternal adalah supplier, kompetitor, konsumen, pemerintah, masyarakat secara umum, dan lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan atau saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.